Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Di sini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi dengan fasilitator Ibu Herlina Indah Lestari dan pengajar praktik Bapak Abdul Ahman. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. 5. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Dian Goosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru menyiapkan restitusi pada anak didiknya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau establish the identity. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tahap yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan, seek the belief. Ketika identitas sukses telah mencapai pada tingkah laku yang salah, telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Bagus Wijaya Pranata terlambat masuk sekolah. Bagus Wijaya Pranata terlambat masuk sekolah karena kemarin malam menonton pertandingan sepak bola, sehingga bangun kesiangan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Silakan masuk. Oh Mbak, saya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Karena saya bangun kesiangan tadi malam saya menonton bola. Oh, nanti kalau waktu istirahat menemui bapak di kantor ya. Ya, izin duduk Pak. Oh iya, silakan duduk. Kita lanjutkan. Terima kasih Mas Bagus telah meluangkan waktu istirahatnya menemui Pak Chandra di kantor ya. Mas Bagus, Pak Chandra juga pernah mengalami terlambat seperti yang Mas Bagus lakukan. Tetapi Pak Chandra bagaimana untuk memperbaiki kesalahan Pak Chandra bahwa melanggar keyakinan kelas itu tidak baik. Nah, Mas Bagus, mengapa tadi Mas Bagus bisa terlambat masuk sekolah? Karena tidur kesiangan tadi malam menonton bola. Ada pertandingan siapa Mas Bagus tadi malam? Oh, pertandingan seru. Yang menang siapa? Guru wasit Pak. Oh, gara-gara wasitnya ya. Oh. Jadi, ini Pak Chandra tidak mencari kesalahan Mas Bagus, tetapi ingin memperbaiki kesalahan Mas Bagus yang terlambat masuk sekolah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Mas Bagus? Tentang sekolah
sebelum pelajaran dimulai. Mas Bagus, kira-kira ada yang perlu disampaikan untuk memperbaiki kesalahan Mas Bagus? Lebih awal Oke. menemukan peralatan sekolah, mengerjakan PR, Oke. Kemudian bangun lebih awal meskipun kita menonton sepak bola ya. Terima kasih Mas Bagus ya untuk kedepannya, semoga semakin lebih baik dan tidak terlambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Wijaya Pranata, kelas 3. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk menemukan solusi permasalahan saya yang datang terlambat sekolah. Sekarang saya akan tidur lebih awal dan menyiapkan seragam di malam hari dan tidur dan bangun lebih pagi supaya bisa berangkat sekolah lebih awal. Penerapan segitiga restitusi untuk siswa yang marah sampai mengebrak meja karena jawabannya dicontek oleh teman yang lain. Arkan Rizky Ramadan tidak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya sehingga ia mengebrak meja. Dan juga Muhammad Farih yang mencontek pekerjaan Arkan Rizky Ramadan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Anak-anak soalnya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memenuhi panggilan Bapak di waktu jam istirahat ini. Karena tadi Pak Chandra mendengar pada waktu Pak Chandra memberikan tugas ada keributan di kelas. Bahwa semua orang itu pernah mengalami kesalahan. Melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Tetapi kita sebagai manusia, kita harus berusaha meminimalisir terjadinya kesalahan gitu. Nah, coba dijelaskan mengapa tadi kok sampai ada keributan di kelas pada waktu mengerjakan tugas. Betul Mas Ari mencontek pekerjaannya Mas Arkan? Oh iya betul. Nah, tadi ketika Mas Ari mencontek pekerjaannya Mas Arkan melakukan perbuatan apa? Nah, menggebrak meja. Menggebrak meja ini apakah tindakan yang baik? Pelanggaran keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Menghormati orang lain. Dengan menggebrak meja tentunya kita mengganggu orang lain yang sedang mengerjakan tugas. Kira-kira Mas Arkan apa yang perlu dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan Mas Arkan tadi? Apa Mas? Menghormati orang lain, bersikap sopan, melaporkannya ke guru. Iya, melaporkan apabila ada teman yang mencontek pekerjaan kita. Tidak perlu harus ada kegaduhan. Bagus Mas Arkan. Mas Fahri, apakah mencontek pekerjaan orang lain itu merupakan perbuatan yang baik? Tidak. Keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati yang dilanggar oleh Mas Fahri? Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Pinter. Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Tadi Mas Fahri berarti melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat. Alasannya kenapa Mas Fahri? Tidak belajar. Berarti persiapan belajarnya kurang. Berarti kalau mau sekolah kita perlu belajar di rumah, terutama saat kalau ada ulangan atau ada penilaian atau asesmen ya, harus belajar di rumah. Coba diulang Mas Fahri, bagaimana usaha atau tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Mas Fahri? Belajar Di rumah, mempersiapkan diri sebelum ulangan. Berlatih di rumah, latihan soal dikerjakan, belajar di rumah untuk mempersiapkan belajar di sekolah. Terima kasih
kita telah menemukan solusinya. Silahkan untuk beristirahat, dan nanti kalau ada bel masuk, silahkan masuk sekolah, masuk kelas ya, tepat waktu. Terima kasih, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkan Rizky Ramadan, kelas 3 SD. Saya senang berdiskusi dengan Pak Chandra untuk menemukan solusi mengendalikan diri saat marah. Sekarang saya harus bersabar dan menghormati orang lain. Nama saya Fari, kelas 3. Saya senang berdiskusi dengan Pak Chandra menemukan solusi masalah saya yang menyontek pekerjaan teman. Sekarang saya akan semangat, rajin belajar dan tidak menyontek. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum.